kebijakan hukum yang ditempuh negara saat ini belum terbentuk secara sistematik, terintegrasi, dan analitik. Sepanjang waktu perjalanan pendidikan saat ini, negara hanya bergantung pada kerangka kerja hukum yang terpisah dan justru menyulitkan terrealisasinya program-program pendidikan yang akan meningkatkan kualitas pendidikan sebagaimana mestinya. Problematika-problematika yang kian melambung tinggi belum menemukan jalan tengah yang terbaik, sebab kebijakan hukum yang berlaku juga tak jelas mengarah kemana. Maka sangat diperlukan kebijakan hukum yang lebih struktural dan jelas. Jika saya berkesempatan menjadi anggota DPR RI, saya melalui tugas dan wewenangnya sesuai dengan fungsi DPR, bahwa pertama, fungsi legislasi. Sebagai lembaga legislatif, DPR RI bertugas untuk meninjau kembali rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sistiknas dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Di antaranya adalah aspek filosofis dan visi pendidikan nasional. DPR RI perlu melakukan penegasan terkait cara pandang bersama antara pemerintah dan masyarakat secara umum mengenai perkara-perkara pada pendidikan nasional masa kini. Karena pembentukan kembali sistem pendidikan nasional ini menjadi langkah awal dalam memberantas carut-marutnya sistem pendidikan nasional, termasuk di dalamnya adalah desas-desus antik seperti persoalan mutu pendidikan, pemerataan kualitas dan fasilitas pendidikan, penyelenggaraan pendidikan dan penganggaran pendidikan. 2. Fungsi anggaran. Dalam hal merancang alokasi anggaran penyelenggara pendidikan yang berkualitas, DPR perlu menggandeng banyak pihak mitra kerja selain Kemendikbudristek. Di antaranya seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Tujuannya sebagai subjek konsolidasi dalam pembahasan penentuan anggaran pendidikan yang lebih terarah dan objektif, karena kementerian-kementerian tersebut mengantongi data-data yang lebih akurat mengenai kondisi lapangan pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI dilakukan bukan setelah terjadinya permasalahan, namun DPR RI dapat menjatuhkan agenda-agenda evaluasi dalam membenahi polemik pendidikan yang ada, serta mengedepankan aspirasi masyarakat di dalamnya. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui mendukung penuh dan menjamin kerjasama yang baik dengan lembaga pengawas dan pemantau pendidikan, salah satunya seperti Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Saya, Muhammad Fauzan Akbar, dari Dapil Jawa Timur 5, siap menjadi anggota DPR RI untuk generasi cerdas, pendidikan berkualitas, mewujudkan Indonesia emas.